Ijazah palsu isunya semakin seru. Kali ini saya akan membahas langsung ada penemuan baru. Apa saja? Ikutin terus podcast Tutup Poin Aja bersama saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto dan juga narasumber kita Bang Betor Suryadi. Ya, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Malam, Bang. Baik. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih datang ya. Iya. Kayaknya nih sekarang sudah seperti artis nih, udah kemana-mana. Ya. Oke, Bang, dari apa yang sudah kabar sudah kemana-mana itu, ada lagi nggak Bang update yang paling terbaru? Ada. Jadi kan pertamanya itu kita melihat menjajakin kenapa ini terjadi dan kenapa Jokowi mengeras ya, tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sampai kami itu datang ke Jogja, kami ke Solo. Saya ikut di TPUA itu. Nggak mendapatkan juga jawaban. Nah, jadi kita melacaknya itu begini. Jokowi itu pernah menjadi wali kota katanya 10 tahun. Iya. Kan itu dari 2005 ya. Iya. Nah, jadi dia lulus UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan, harusnya ada pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM. Satu di antara alumninya menjadi wali kota, kan harusnya begitu. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu, nggak ada, nggak ada sama 10 tahun itu. Nah, menjadi mulai ribut itu kan setelah Bambang Tri muncul. Bambang Tri yakin sekali bahwa Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota itu. Terus dilacak. Nah, bertambah lagi info itu setelah tim Solo itu yang 3 orang dan bersama Jokowinya itu ke Jakarta. Mereka ketemu Mas Pras dan kawan-kawan. David dan kawan-kawan itu. Iya, ketemu Mas Pras. Terus dirujuk ke Denny Iskandar. Terus ke kawan-kawan yang di Cikini 69. Saat itu Denny Iskandar itu sebagai apa, Bang? Dia itu sudah menjadi wakil sekretaris pemenangan. Ya, jadi begitu problemnya adalah tidak punya dokumen. Nah, Denny ini kelotokannya, pentolannya PDI di DKI. Wakil sekretaris pemenangan pilkada ini, pilkada. Ya, tapi belum tahu siapa calonnya kan. Baru memunculkan. Jadi timnya itu udah dibentuk dulu, tapi calonnya belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu kan ada POKE, ada ini. Tapi partai sudah mempersiapkan diri sebagai organisasi ke pemenangan itu, ada tim pemenangan. Nah, datanglah rombongan Solo itu. Nah, jadi dalam pertemuan itu tercetus kami nggak punya dokumen. Nah, jadi dokumen yang dari Solo itu nggak ada. Nah, dan itu dilacak. Dilacak di KPU-nya Solo, itu di situ hilang. Nggak ada. Oh, jadi tim sampai dari sekarang. Tim dari Jakarta waktu sempat melacak ke KPU Solo. Bukan tim Jakarta, artinya warga Solo lah. Nah, jadi saya beberapa waktu yang lalu itu membuat himbauan kepada warga Solo. Sebenarnya Jokowi ini pakai Dr. Andres atau pakai insinyur. Coba lihat waktu dia kampanye, biasanya kan ada di kaos, ada di stiker, ada di pamflet, ada di spanduk. Ada nggak tulisannya itu kan? Atau kalau dia tidak punya, cuman polos Jokowi wali kota, namanya gitu-gitu. Juga nggak ada. Jadi saya mencari yang pernah jadi sekdanya itu, yang bilang Jokowi ini begini, yang videonya viral juga itu, Pak Suparandi itu. Dia nggak jawab juga, padahal kan dia seharusnya tahu kan. Nah, jadi saya ngejar apakah ada surat pemerintahan Solo yang ditandatangan Jokowi tanpa ijazah. Jadi Jokowi wali kota. Terus saya kejar lagi kalau dia pakai Dr. Andres dari partai mana? Dari kampus mana? Nah, terus saya kejar, ternyata dari Mas Taufik yang sekarang juga sedang menggugat Jokowi di Solo. Taufik Hidayat. Nah, dia pengacara. Dia meyakinkan katanya Jokowi itu pakai
insinyur, tapi tidak berbasis kampus. Jadi Itu basisnya mana dong kalau gitu? jadi gitu ditulis saja di depan namanya itu insinyur Jokowi gitu. Maka kita selama dia di wali kota nggak pernah ngelihat dia datang ke kampus mana, dia lalu kemana. Nah, jadi dari situ ada keyakinan bahwa hanya tulisan tangan saja di depan namanya ditulis insinyur. Tapi waktu dia ke Seritek dipakai Dr. Andes. Nah, jadi tapi saya dapat keyakinan dari dari Taufik mendapatkan itu dari Pak Suprandi tadi, bekas sekdanya itu. Nah, jadi kita meyakinkan bahwa Jokowi ini kalau dia harusnya kalau dia tidak punya titel, dia polos Jokowi wali kota gitu kan. Kan kita jadi bertanya juga, kok ada pengakuan 85 dia lulus. Orang semua ini bekerja belajar supaya dapat jadi sarjana karena nama insinyurnya itu kan akan dicantumkan. Jadi kalau dia sudah lulus 85 terus dia jadi wali kota tapi surat-surat dan segala macamnya polos. Cuman Jokowi Widodo, nggak ada titel. Berarti ngapain dia kuliah? Kan gitu. Ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja? Nah, jadi saya terus tanya itu terus. Akhirnya ketemulah jawaban tadi pagi dari Pak Taufik itu berdasarkan keterangannya Pak Sekda itu bahwa dia pakai insinyur. Terus kita tanya dari mana? Nggak ada berkas. Nah terus ada info lagi dari kawan Solo, dicari dilacak di KPUD-nya Solo tahun 2005 itu udah hilang. Nggak ada berkas. Nah ini memperkuat kita, meyakinkan kita pada waktu Widodo datang bersama rombongan ketemu tim Jakarta, pertama kali kalimatnya adalah kami tidak punya dokumen. Nah untuk itu mari dibuat. Nah itulah dibuat. Bikinlah pertemuan di Cikini itu. Tapi saya agak penasaran nih Pak, saya tanya, kan ini PD Perjuangan partai besar ya? Itu. Paling PDI ketika para calon-calonnya waktu itu mau daftar atau setelah daftar atau apa? Boleh saja. Bukan, tapi maksudnya nggak ada dokumen tersimpan di kalau sekarang mungkin bisa dilacak. DPP dan sebagainya. Sekarang bisa dilacak. Setelah kejadian ini ya. Karena biar macam mana partai kami kan partai besar. Betul. Pasti punya dokumen. Bapak pernah melacak ke sana nggak? Belum. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan. Kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah, jadi dialah yang mempertemukan dua tim ini dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen karena Pras paling paham si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD. Jadi dia tahu tuh harus bagian urus-urus dokumen. Sudah ada paham ya. Surat polisi kan ada foto. Ada surat polisi MCK MCK? SKCK, terus narkoba. Iya, terus ada surat dari rumah sakit. Bebas narkoba, sehat. Terus itu di rumah sakit itu IQ tuh, yang kata orang partai PD ini cuma IQ-nya 78. Malu. Ini berarti barang itu dibikin baru semua. Siapa yang bikin Bang? Denny. Atas permintaan Jokowi apa sebetulnya inisiatif siapa? Nanti itu dijawab sama Widodo. Tapi yang jelas mereka datang, kalimat pertamanya kami tidak punya dokumen untuk memenuhi syarat KPU. Nah dibentuklah itu. Nah saya juga jadi heran ketika dulu kan Pak Jokowi ini kan dicalonkan PDIP Solo juga ya. Solo. Nah itu pakai dokumen apa Bang? Berarti Bang selama itu jadi wali kota? Ya itu kita ceritakan tadi, dia hanya tulis insinyur gitu. Insinyur aja. Tidak ada berkas, tidak ada kampus. Tidak ada berkas apapun. Itu yakin Bang, karena ini institusi loh KPU. Maksud saya, seceroboh itu. Coba aja, coba dia nanti setelah iseng buka KPU Solo, hilang itu, nggak ada. Sampai hari ini ya, nggak tahu kalau besok dipasang. Karena waktu yang sudah kosong itu banyak, terus serangan semakin kuat, pasti ada upaya dong untuk dibikinin. Tapi yang saya masih ini Bang, aku tuh masih agak bingung tuh, ketika Jokowi dulu awal melamar jadi calon wali kota, pasti Jokowi ini kan bukan siapa-siapa masih kan? Iya, yang bawa itu PAN, Amin Rais. Betul, kan belum siapa-siapa. Terus ketika datang dia ngedaftar situ,
dengan nggak punya ijazah hanya sekedar nulis IR gitu misalnya, KPU-nya mau selemah itu ya emang? Atau mungkin dulu jangan-jangan ada tekan dari pengusung saat itu? Enggak juga, kalau waktu itu kan awal daripada pilkada, awal daripada pemilu Betul, langsung. reformasi. Iya. Jadi banyak sekali orang pakai ijazah palsu segala macam itu kan banyak. Mungkin dari hampir semua kota lah pasti ketemu. Di Sumatera Utara calon gubernur kan, Pak BD. Terus diberhentiin kan. 5 tahun pertama dia menang, 5 tahun keduanya dia diberhentiin. Ada Saragi, ada macam-macam. Tapi kalau saya dengar di podcast sebelah, si Abang bilang PDI waktu itu banyak sekali yang ini. Iya. Dulu PDI bisa menang 33,3% itu pakai Kaget akar semuanya. bahar. Pakai akar bahar, pakai tato. Jagoan semua. Yang sekarang udah dokter-dokter suaranya ngecil. Kenapa? Nggak sebanyak orang itu. Tapi orang itu nggak punya sejarah, nggak punya Ijazah. nggak ijazah. Ya, bikinnya di situ. Oh. Ini berarti tipu menipu ini udah lama dong kalau gitu pakai Dari ijazah awal. palsu. Dari awal mulai ada pilkada, dari mulai pemilu itu. Dan Semua partai. semua partai. Semua partai. Berarti elit-elit ini juga ikut. Ada si Komar kan pakai doktor, iya. 3 kali jadi anggota Betul. dewan. Sarjana palsu. Tapi ini kebetulan karena Pak Jokowi juga kepilih presiden 2 periode lagi. Iya. Artinya memang Terkesima itu. Kami terkesima. tersihir. Terkesima oleh hasil survei. Oke. Hasil survei. Jadi waktu dia menjadi gubernur, dia masuk gorong-gorong. Oke. Ya, Angkanya naik. langsung. Itu kerjanya kawan-kawan survei ini. Ah. Nah, pada waktu itu ya kami terpesona lah. Masuk orang-orang bukannya setelah jadi gubernur, Bang? Waktu gubernur itu lihat seragamnya tuh. Itu kan pakai batik PNS, DKI, PNS. Oh. Presiden nggak pakai itu. Nah, jadi kerjanya kaum survei ini memblow up itu. Siapa yang nggak tertarik dengan 80%? Jokowi didukung 50 hasil. Padahal hasil survei cuma berapa orang aja ditanya terus saja. Terus ini 30%, 40%, 50%. Langsung di blow up. Nah, jadi terpanya orang terpesona. Tapi kan akhirnya menang juga Pak Jokowi. Artinya tidak hanya hasil survei dong kalau gitu. Popularitasnya memang terbukti bisa menang sekian persen. Oh, itu kan sisi elektoral. Jadi Iya. kalau sisi elektoral itu kan partai kerja, Oke. hasil survei kerja. Yang kita bicarakan kan persyaratan dia. Oke, sebelum. Iya, jadi persyaratan ke KPUD-nya itu kan nggak dipenuhi. Bang, berarti kalau ngeliat runtuh tadi dulu itu zaman awal reformasi banyak sekali orang palsu-palsu, berarti Jokowi ini termasuk salah satunya ya? Iya, satu di antara salah satu benar. Iya, Kalau kita yang umum pakai kalimat satu di antara. Satu di antara. Kita ini satu Oke. di antara. Iya. Dan- Tapi kalau Jokowi itu salah satu. Karena salahnya banyak. Oke. Jadi salah satu dari mereka yang palsu. Tapi pertanyaan saya saat itu, saya juga agak bingung ya kalau nggak punya syarat terus dibikinin, kenapa partai pengusung ikut mengamini ya malah Nah, jadi mendukung gini, malah mendewa-dewakan. Jadi, ini yang saya bingung nih. yang paham itu kan cuma Widodo, Jokowi, sama Iskandar. Ini nggak ada orang tahu. Oh. Termasuk Andi Wijayanto itu, dia hanya lihat, Nggak tahu. pegang, buka sana, buka Tapi nggak sini, tahu kalau itu lihat palsu. fotonya sama semua, nggak tahu. Oh. Yang tahu itu cuman, ya sekarang tambah orang, Pak Iman tadi, Oh. yang Berarti profesor. elit PDIP Nggak yang ada yang menentukan juga nggak ada yang Nggak tahu ada yang ya. tahu. Bahwa ini ternyata nggak ada yang tahu, tidak punya dokumen nggak ada yang lengkap. tahu, nggak ada. Cuman Waduh. dia itu. Ini saya jadi bingung ya, apakah Pak Jokowi yang pinter memang atau pendukung yang bodoh ya ketipu dia gitu loh. Kan yang dukung kan pasti banyak ya, nggak cuma PDI ketika jadi presiden. Iya. Kan gitu kan. Waktu Tapi wali semua kota, ketipu wali semua, kota Bang. juga kan ada PAN, ada Iya. PKS, Iya. baru PDI. PDI mau ikut kalau FX Rudi jadi wakil, dimasukkannya jadi wakil. Oke. Itu yang periode kedua. Ya, yang dia Yang di pertama wali kota. PDI sendiri deh, wali kota sendiri deh kalau nggak salah. Enggak, PDI itu baru ngikutnya terakhir. Sebelumnya Jokowi itu jalan sendiri, ada timnya sendiri. Oke. Tapi yang periode satu kalau nggak salah PDI Nggak. sendiri deh. Ya, Karena PAN punya calon waktu itu, seingat saya. Karena waktu ada calonnya ada 4 tuh, yang periode satu. coba aja lagi buka data. Nah, jadi setelah itu, setelah pertemuan yang ditemukan oleh Mas Pras,
membawa rombongan Solo ketemu dengan rombongan DKI. Dibikinlah itu. Nah, Mas Pras nggak tahu pembicaraan mereka ini selanjutnya. Nah, pembicaraan itulah yang membahas tentang dokumen kami tidak. Nah, itu dibentuklah itu, dirancanglah itu, dibentuklah ini surat ini surat ini SD, ini SMP, fotonya sama semua. Bang Bentor berarti satu juga termasuk nggak tahu ya? Enggak. Oh, oke. Nah, Bang Bentor tahu ini bikinan dari Pramuka sejak kapan? Sejak mulai dilacak ini, kan saya sudah bilang tadi, saya ikut ke Solo, saya ikut ke Jogja, tidak mendapatkan jawaban yang benar, ya kan? Roy Surya sama Rismon sama kawan-kawan itu yakin itu bukan dari UGM. Terus saya bertanya, kalau bukan dari UGM, pasti ada satu tempat. Di mana ini? Saya tanya dalam diri saya. Begitu saya pulang dari Solo segala macam, saya lacak. Saya telepon dan kebetulan kan berita tentang ijazah palsu ini kan menggelegar, semua orang baca. Jadi apa yang saya share itu berbalik kan, ada dari kader kan, Bang aku tahu itu Bang. Nah, oke. Kalau Bang ini si anu Bang, oke. Nah, mulai aku lacak satu. Jadi ada pertemuan di Cikini itu. Terus dipertajam untuk membuat dokumen. Nah, dokumen itu langsung dibawalah sama si Widodo ke pasar Pramuka. Nah, disitulah mungkin dia ketemu sama si Paiman itu. Tapi sebelumnya itu dilakukan oleh Denny. Karena Denny ini yang paham persyaratan KPU Jakarta. Harus ada surat ini, harus ada surat ini, harus semuanya dirapikan. Itu dibikin legalisirnya sendiri. Itu dalam berapa lama pembuatan semua komplit dokumen? Ya berapa bulan lah. Kalau abang kan bilang itu kan kenapa dibuat begitu karena mendadak kan? Iya. Hampir mendekati masa deadline kan. Nah. Karena kan KPU-nya kan mempertanyakan mana calon dari PDI kan. Berarti cepat ya berarti prosesnya bang? Cepat dong, karena kan dia cuma membutuhkan kertas, tinta, sama huruf kan. Nggak ada yang lain, foto. Nah foto itu dibawa Widodo, fotonya sama semua. Jadi untuk surat kesehatan, untuk surat ke polisi, surat nikah, surat ijazah, sama fotonya. Nah, jadi siapapun yang megang berkas itu, ngelihat, pegang, balik, fotonya sama. Kalimatnya harus keluar, kok fotonya sama. Itu yang tidak keluar dari Andi. Andi begitu ditanya, Bapak lihat gak? Saya rasanya lupa, saya nggak lupa. Nah, jadi kalau sama siapa, Bang Denny Iskandar pernah ketemu lagi nih? Siapa saya? Sekarang belum. Udah lama nggak ketemu dia. Oh, lama nggak ketemu. Ya. Berarti sebetulnya abang ini berarti masih karena ikut TPUA dan nyocokin sama Mas Roy dan kawan, ini ijazah nggak dari sana, nggak dari UGM kan. Terus akhirnya bersekian sebulan, wah ini kalau nggak dari sana berarti dari Pramuka. Itu berarti masih dalam pemikiran abang berarti ya? Apa kan sebenarnya ada tempat konfirmasi kawasan Pramuka itu bagi siapa aja anak Jakarta, udah tahu ya, tahu semua. Betul. Jadi orang-orang yang drop out, kalau punya temannya contohin, bikin, terus juga. Kan dia kuliah juga udah, yang drop out, yang nggak lulus bikin aja di situ. Iya, keren kalau misalnya sudah ini kan lebih, misalnya Mas Denny, iya benar dulu bla 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 gitu misalnya. Oh berarti belum sempat ke Mas Denny ya? Enggak ke Denny. Tapi abang yakin ya karena cerita dari rintitan rontotan itu ya? Kan dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Ini yang ngatur semua Denny bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman. Dan yang bawa ke Pramuka Widodo kan jelas. Nah terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman kan gitu. Selesai kan?